Iya, mulai nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah daring pertemuan ke-9 pada pagi hari ini. Di mana yang akan melakukan presentasi pada pagi hari ini yaitu kelompok 9, yang dimana anggotanya yaitu salah satunya Anggun, Azhar Ismail, Ratu Devi, dan Muhammad Wagid Supriyo. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu keterampilan dasar mengajar 4. Slide berikutnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Azhar Ismail, Ratu Devi Gayatri, saya sendiri, Anggun Putri Sasmita, dan Muhammad Rojib Jibril. Latar belakang dari keterampilan mengajar 4. Mengajar adalah proses mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, pengelolaan di dalam kelas. Pengelolaan kelas atau classroom management menurut Weber pada tahun 1977 berdasarkan pendekatannya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach, yang kedua pendekatan permissive atau permissive approach. Selanjutnya, pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan dan pembelajaran dapat dibedakan tetapi memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan tekanannya lebih kuat pada aspek pengaturan atau manajemen lingkungan pembelajaran, sementara pembelajarannya atau instruksinya yaitu berupa proses pengelola atau proses lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kemudian yang selanjutnya yakni komponen-komponen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas pada garis besarnya terdiri dari 3 tindakan. Adapun model tindakannya, yang pertama preventif, yang berarti upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemampuan guru cari dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian modifikasi tingkah laku, yang berarti bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Kemudian peran guru. Sebagai fasilitator dan organisator, pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran dalam kelas yang kondusif untuk pembelajaran, antara lain yakni mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas, dan memahami bahwa jika ada teguran dari guru harus dipahami, merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Menimbulkan rasa memiliki, yang berarti semua warga sekolah terutama siswa memiliki rasa kewajiban untuk melibatkan diri, menaati terhadap tugas atau aturan, serta mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan. Kemudian, tindakan yang harus dihindari. Beberapa kekeliruan yang harus dihindari oleh guru dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, yakni campur tangan yang berlebih. Sebaiknya guru jangan ikut campur tangan terlampau jauh berkenaan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan oleh para siswa. Kemudian, kesenyapan. Dalam keterampilan mengajar, kesenyapan terkadang diperlukan
dengan harapan untuk membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Kemudian ketidaktepatan, yakni kebiasaan tidak mentaati aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya, tidak dapat datang, tidak tepat pulang, tidak mematuhi janji yang telah diucapkan, mengembalikan pekerjaan siswa, dan lain sebagainya yang menunjukkan sikap yang tidak disiplin. Kemudian penyimpangan yang berarti guru terlena membicarakan hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan atau pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang terakhir, bertele-tele, yakni kebiasaan mengulang hal tertentu yang tidak perlu atau penyajian yang tidak simpel, banyak diselingi oleh rumor atau guyonan yang tidak mendidik dan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian tahap-tahap tindakan, di mana tahap-tahap tindakan ini yang pertama, observasi kelas, idealnya sebagai langkah awal dari proses latihan atau pembelajaran mikro, yaitu mengunjungi sekolah dengan cara observasi untuk melihat secara teliti dan detail proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, menetapkan jenis keterampilan yang akan dilatihkan. Jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru maupun para guru sangat banyak, dan tidak mungkin seluruh jenis keterampilan dasar mengajar tersebut dapat dilatihkan sekaligus dan singkat dalam waktu yang bersamaan melalui pendekatan pembelajaran mikro. Kemudian konsultasi dengan pembimbing atau pihak supervisor, yakni pembimbing atau supervisor dalam pembelajaran mikro dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Kemudian tahap-tahap tindakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ashar Ismail Perdana. Saya lanjutkan. Membuat perencanaan pembelajaran mikro. Untuk melangkahkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam latihan keterampilan dasar mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan pembelajaran mikro (RPP) secara tertulis. Yang kedua, pembagian tugas kelompok. Anggota setiap kelompok rata antara 7 sampai dengan 8 orang dengan masing-masing praktek dalam pembelajaran mikro. Hal yang selalu harus diperhatikan dalam proses pembelajaran mikro bahwa dalam pelaksanaan pelatihan pembelajaran mikro melalui pendekatan pembelajaran mikro pada intinya adalah mengajar yang sebenarnya hanya bukan pada situasi kelas pembelajaran sebenarnya. Evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama itu pemutaran ulang hasil rekaman. Yang kedua komentar atau diskusi umpan balik. Dan yang ketiga tindak lanjut. Contoh model pembelajaran perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Dengan mata pelajaran pembelajaran mikro, pokok materi latihan keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasan berbicara. Siswa kelas 4 MI
Modelnya yaitu per teaching. Waktu 15 menit. Praktikan yang dilakukan oleh Ashar Fauzi. Kompetensi atau tujuan. Yang pertama itu standar kompetensi. Peserta latihan atau calon guru maupun para guru memahami keterampilan menjelaskan sebagai bagian dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Yang kedua, kompetensi dasar. Peserta latihan atau calon guru maupun para guru dapat menetapkan unsur-unsur keterampilan dasar menjelaskan dalam proses pembelajaran, membahas pokok bahasan, berbicara dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu indikator. Indikator terbagi atas 5, yaitu menggunakan kalimat sederhana, tidak berbelit-belit pada saat menjelaskan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak berlebihan pada saat menjelaskan materi. Yang ketiga, membuat contoh yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. 4, membuat ikhtisar sub-sub yang dianggap penting terhadap materi yang dijelaskan. Dan yang terakhir, penekanan dengan menggunakan variasi stimulus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rogib Jibril. Materi pembelajaran. Keterampilan menjelaskan dengan unsur-unsur menggunakan kalimat yang sederhana, menggunakan kata-kata yang tidak berlebihan, membuat contoh atau ilustrasi yang sesuai dengan materi yang dibahas, membuat ikhtisar yang dianggap penting dari materi yang dibahas. Penekanan dengan menggunakan variasi stimulus. Kegiatan pembelajaran mikro. Kegiatan awal persepsi 3 menit dengan menggunakan kata-kata sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Guru bertanya tentang berekanan hobi atau kegemaran setiap siswa. Yang pertama yaitu kegiatan inti, itu 10 menit dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, logis dan sistematis. Guru menyuruh siswa memperagakan kegemaran yang berbeda-beda. 2. Melalui ilustrasi dan contoh yang sesuai dengan materi yang dibahas, guru mengidentifikasi hobi atau kegemaran yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga yaitu membuat ikhtisar pokok-pokok materi atau keterampilan berbicara. 4. Memberikan penekanan melalui variasi suara untuk menunjukkan materi-materi pokok yang dianggap penting atau mendasar. Kegiatan akhir penutup yaitu 2 menit dengan bahasa yang sederhana. Guru membimbing siswa menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari. Alat, media, dan sumber rujukan. Alat pembelajaran yaitu kapur tulis atau spidol. Media pembelajaran cerita bergambar. Metode yaitu ceramah, demonstrasi, atau tugas. Rujukan Asuhan dan kawan-kawan 2004 Bima Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas 4 Jakarta Erlangga. Evaluasi prosedur, evaluasi proses. Bentuk tes itu tindakan, perbuatan, penampilan. Alat tes itu observasi dan pengamatan. Baik,
Mungkin itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Sudah ada yang raise hand, Indah. Ya, Pak. Baik, saya persilahkan pertama kepada Saudara Naja untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di dalam materi tadi disebutkan ada pengelolaan kelas, yaitu pendekatan otoriter dan pendekatan permisif. Nah, pertanyaan saya, bisa mungkin disebutkan contoh yang mana dibilang pendekatan otoriter, yang mana contohnya pendekatan permisif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kelompok 9? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Kalau begitu saya lanjut, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Fatur untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, dari pengelolaan kelas tadi ada yang namanya upaya preventif yang dilakukan oleh guru untuk terjadinya gangguan di dalam kelas. Nah, pertanyaan saya itu, gangguan apakah yang biasa terjadi dalam kelas dan bagaimana upaya preventif guru yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut? Terima kasih. Saya lanjut, pertanyaan berikutnya saya persilakan kepada Saudara Muhammad Aras untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara seorang guru memberikan suatu upaya untuk membuat siswa itu nyaman di dalam kelas. Hal apa saja yang harus dilakukan dari seorang guru? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kelompok 9? Apa keseluruhan pertanyaannya sudah dicatat? Iya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 9 untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kurang lebih 5 menit untuk dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, apabila mungkin Bapak ingin memberi pengarahan lebih lanjut lagi. Saya kira silakan dilanjut saja. Nanti ini silakan Indah, nanti Bapak yang Ya Pak. Berarti kalau begitu kita menunggu jawaban dari teman-teman kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain.
Baik, dari kelompok 9 mungkin sudah bisa mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan mungkin dari saudara Najah terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Najamuddin. Jadi pertanyaan dari saudara Najamuddin yakni apa itu pendekatan permisif dan pendekatan otoriter. Jadi pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru, di mana tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik, karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Kemudian pendekatan permisif. Misalnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul risiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri, dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab, tidak kebablasan, karena pendekatan permisif ini adalah merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Kembalikan ke penanya. Baik, bagaimana saudara Najamuddin? Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup dan jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada kelompok 9 untuk menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Terdengar tapi lumayan kecil sih, Dep. Apakah suara saya sudah jelas? Nah, lumayan, Dep. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatur. Jadi pertanyaannya yaitu upaya preventif apa yang dilakukan guru untuk mencegah terjadinya gangguan di dalam kelas? Dan gangguan apa saja yang biasa terjadi dalam kelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama-tama yang kita ketahui dulu itu apa yang dimaksud dengan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan seseorang atau usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut bertujuan sebab sesuatu itu merupakan hal yang bisa merusak atau hal yang bisa merugikan. Selanjutnya, contoh upaya yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan di dalam kelas yaitu
Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya sudah jelas atau belum? Dijawab tahu Indah. Kedengaran lambat-lambat nih, Devi. Oh, iya Pak, maaf soalnya jaringan Pak. Saya ulang. Adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi masalah tersebut, ya yang pertama yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa. Yang kedua, pencarian data terhadap siswa dan juga masalah apa yang terjadi dan berkomunikasi dengan siswa tentang masalah tersebut. Yang ketiga, melakukan konsultasi secara pribadi dengan siswa yang bermasalah tersebut. Upaya seperti itu dapat diharapkan untuk mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Ratu Devi. Bagaimana Saudara Muhammad Fatur? Apakah jawabannya kali ini sudah dapat didengarkan dengan jelas? Oke, terima kasih. Sudah Baik. jelas. Baik, selanjutnya saya persilakan kembali kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari teman-teman kita. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Aras. Pertanyaannya yaitu bagaimana upaya seorang guru untuk membuat nyaman dalam kelas, hal-hal apa yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam membuat aturan. Keempat, amati dan pahami perilaku setiap siswa. Dan yang kelima dan yang terakhir, berikan dukungan siswa dalam belajar. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Muhammad Aras? Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin agenda selanjutnya masih adakah dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9? Saya persilahkan untuk melakukan raise hand kembali. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9. Dengan begitu mungkin bisa dialihkan kepada Bapak, siapa tahu ingin menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator Indah. Biasanya yang jadi moderator ini siapa lagi namanya? Wahyuni. Iya Pak, Iya biasanya Pak. tingkat. Kenapa Wahyuni tidak hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Mana Wahyuni? Hadir Pak, ada aja Pak.
Oh, ada juga. Kok. Iya, Pak. Iya, saya kira tidak ada. Hampir mau aku kasih alfa di absenku ini. Ya, oke baik teman-teman sekalian. Ya maaf ya, enggak Wahyu ini tekong di kelas kita ini bersama dengan kawan-kawan yang lain. Wahyuni, Indah, Fatur, Arya, Ratu Devi, Gayatri. Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon isinya tidak open kamera ya. Rupanya ini pertemuan kita yang pemungkas dan modul 1 sampai modul 9 sudah selesai semua ya. Begitu Wahyuni, Devi? Iya, Pak. Ya. Oke. Berarti ini pertemuan kita yang terakhir. Kemarin saya ketemu Wahyuni, saya konfirmasi apakah akan ada praktik mengajar kita di kelas ini. Katanya tergantung Bapak. Lalu saya tanya kembali, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman, sepertinya pada kesempatan ini saya katakan bahwa kalau kita laksanakan praktik mengajar, satu pokok bahasan setiap orang membicarakan, diberikan kesempatan 10 menit menjelaskan, membuka, menjelaskan dan menutup pelajaran. It's no problem berkaitan dengan waktu, tapi yang terkait dengan yang jauh gimana? Jadi katanya ada yang jauh ya, ada yang tidak di Makassar ya? Iya, Pak. Masih ada yang di kampung, Pak. Iya, masih ada yang di kampung. Kalau begitu ya kita hilangkan saja itu aspek penilaian praktek mengajarnya, kita tidak jadikan komponen penilaian. Kalau begitu kita fokus pada tugas dan penilaian tanya jawab selama ini. Oleh karena itu nanti saya akan berikan berikan informasi jika nanti akan ada tes. Karena kalau tidak salah minggu depan itu sudah final tes UTS ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya hanya ingin konfirmasi bagaimana dengan tugas-tugasnya, apa sudah lengkap semua? Iya, Pak. Sudah ada? Yang seperti biasanya, Pak. Sisa modul 9, Pak. Modul 9, tapi kan ada suruh membuat nulis rangkuman itu ya, mengerjakan soal-soal itu ya? Iya, Pak. Itu, Pak. Yang Ada? dikumpul di Google Drive, Pak. Iya, Pak. Dikumpul di Google Drive. Sudah ada semua? Iya, Pak. Sisa modul 8 sampai 9, Pak. Masih lengkap semua tulisan tangannya itu? Iya, Tulis Pak. tangan kan? Iya, Pak. Tulis tangan, Pak. Oke. Lengkap dengan penyelesaian soal-soalnya? Iya, Pak. Di situ latihan sama kesimpulan, Pak, yang dikumpulkan, Pak. Latihan sama kesimpulan dalam tulisan tangan? Iya, Pak. Oke. Nah, begini. Teman-teman, entah bagaimana caranya, bisa dicetak itu ya. Kan bisa dicetak toh? Bisa di fotokopi di HPS atau bagaimana caranya, kemudian itu dikumpul hard copy-nya. Yang jauh itu bisa mengirimkan ke temannya, yang meminta tolong ke temannya yang di Makassar, disampul baik-baik, lalu nanti tidak usah kita adakan ujian, itu saja jadi periksa, kemudian videonya, kemudian keaktifan di kelas. Bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa? Iya, Pak. Bisa, Bagaimana Pak. yang lain? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bang. Bisa, Pak. Aras ini senang mini Aras ini karena bilang tidak ujian. Jadi gimana Aras? Mana ku Aras open kamera? Aku Aras. Jadi lihat kok ya. Gondong rambut nu bela. Nanti nama Raiko Pak Edi kalau sampai kau di kampus sama Pak Hasrul kalau panjang rambut nu. Oke, baik. Jadi nanti Wahyuni akan diberikan mandat
untuk mengumpul di saya. Wahyu ini kan ketua tingkat toh? Iya, Pak. Kumpul di saya semua. Mungkin ada yang laki-laki bantulah untuk bawakan itu modulnya karena banyak kan, tebal ini kan, agak tebal kan, karena ada modul 9 modul dikali 3 kegiatan belajar berarti ada sekitar 27 lembar, ya 27 kegiatan belajar, ya mungkin kali 5 ya jadi banyak juga. Silakan nanti diberikan sampul cantik-cantik, dijilid baik-baik, ya, diberi sampul cantik-cantik, dijilid baik-baik. Mau fotokopi yang kemarin ditulis di mana kah itu tulisan itunya, tulisan tangannya? Di kertas, Pak. Tentu ini di kertas toh, kertas HPSK, kertas Quarto kah? Kan Banyak, tidak ditulis. Pak. Ada ya? yang di AVS, ada yang di Bender, ada di portofolio, beragam, Pak. Ya, saya nerima dalam bentuk kertas HPS yang dijilid. Mau difotokopi, mau dianu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting bukan minta bantuan ke orang untuk menuliskan Anda, lalu lalu pokoknya tulisan tangan sendiri. Mau di repro bagaimana, tidak ada masalah. Mau difotokopi kembali itu tulisan tangannya. Yang penting tulisan tangan Anda yang difotokopi, bukan tulisan tangan orang lain. Nanti kalau ada yang minta tulisan tangan kan kelihatan toh. Bisa begitu Di Wahyu nih? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Jadi bagaimana, kita tidak usah ujian, tidak usah tes ini, kumpul tugas saja. Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, begitu ya. Jadi kapan bisa selesai? Kapan bisa dikumpul? Kamis depan? Bagaimana Wahyu nih? Iya, insya Allah, Pak, bisa, Pak. Kamis depan, Pak. Kamis depan ya. Oke, itu satu. Kemudian saya juga akan memberikan penilaian di link YouTube Anda. Tolong nanti siapa sekretaris kelas ini Wahyu nih? Kalian kalau Indah, Pak. Indah. Nanti Indah tolong, saya sudah biasa lihat-lihat sih videonya tapi belum sempat saya rekap semuanya. Tolong Indah nanti membuat list link YouTube mulai dari modul 1 sampai modul 9, kelompok 1 sampai kelompok 9, kemudian posting di grup. Saya mencoba lihat itu di nanti pada saat memberikan penilaian. Iya, Pak. Gimana? Indah bisa? Bisa, Pak. Oke, nanti saya kira ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau sebelum kita akhiri. Wahyuni, ada pertanyaan tak? Jadi ini Pak, udah jadi ini semua digabungkan dalam satu Pak, satu modul Pak sama tugas Pak. Dari modul 1, modul 9 dari setiap. Iya Pak. Iya, digabungkan dalam satu bundel, satu dijilid ya per individu ya. Ini kerja individu ya. Di modul 1 sampai modul 9. Modul 1 ada kan masing-masing 3 kegiatan belajar ya. Iya Pak. Jadi tolong dikasih halaman pembatas modul 1, modul 2, modul 3 supaya langsung Bapak nanti mudah mengeceknya itu. Oh iya Pak. Iya. Digabung, kemudian kalau mau dikasih kata pengantar bisa juga, dikasih daftar isi bisa juga, lebih bagus lagi. Iya kan? Kemudian dijilid baik-baik. Ya, jilidnya antero boleh. Ya mungkin antero bagus ya supaya pokoknya kasih cantik tampil lah ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak Pak. Mungkin yang lain supaya everything is clear, tidak ada lagi tanya-tanya nanti. Dari Indah, Aras, Devi, Tidak Pak. Arya, Ada Pak. Atur, tidak ada ya. Oke. Saya kira cukup ya teman-teman sekalian.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat yang berbeda. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena perkuliahan kita selama ini itu sangat-sangat tidak optimal. Saya inginnya kita bisa bertemu di depan kelas tatap muka, face to face, kita bisa saling interaksi dengan baik, mengawal juga Anda juga bisa kita kawal kelas ini dengan baik, namun karena keterbatasan aktivitas kita sehingga modelnya kita laksanakan seperti ini. Tapi saya yakin bahwa proses ini sudah berlangsung, teman-teman bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan juga kita berharap hasil penilaiannya juga baik. Ya, kalau ada nanti yang kurang baik nanti bisa dikonfirmasi ke saya. Yang penting tugas-tugasnya Anda lengkap, aktivitas di kelas Anda bagus selama ini ya. Ada mungkin 1-2 yang saya lihat itu masih jarang aktivitasnya di kelas, tapi pada dasarnya sudah aktif semua. Oke, kita bertemu di lain waktu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.